Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eh, sebuah artikel dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Langsung saja waktunya. Pendahuluan dalam kualitatif itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open-minded, karena melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial itu sendiri. Dalam penelitian sosial itu sendiri, masalah penelitian, tema, topik, dan judul penelitian perbedaan secara kualitatif maupun kuantitatif itu sendiri, baik dari substansial maupun material. Kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis itu sendiri. Penelitian kualitatif dilakukan kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas itu sendiri. Dalam penelitian itu sendiri lebih menekankan pada makna dan terkait nilai-nilai itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif digunakan jika ada masalah belum jelas untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, atau untuk mengembangkan teori, atau juga untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan itu sendiri. Maka itu, seorang penelitian kualitatif itu sendiri hendaknya memiliki kemampuan brain skill atau ability, braver atau keberanian, tidak hedonist atau selalu menjaga networking, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar atau open-minded. Sebagian besar penemuan terjadi ketika seseorang menulis bahwa saat ia sedang menulis, ia mengidentifikasikan celah yang telah tersisa, inkonsisten dan pertanyaan yang memerlukan eksploitasi lebih lanjut. Seperti yang telah dijelaskan, proses yang berulang ini sering kali kita pertahankan melalui proses peninjauan untuk makalah yang dikirimkan. Peninjau sering menjadi kreator, karena ciri khas pekerjaan kualitatif adalah kemampuan untuk mengekspos batas-batas teoritis dan mendorong wawasan teoritis. Kita semua akan mendapat manfaat dari penelitian kualitatif yang lebih baik yang menghias halaman-halaman jurnal kita yang paling banyak dibaca. Baik, kali ini saya akan menunjukkan pemateri yang sebelumnya yang kali ini berkesempatan membahas metode penelitian. Pada jurnal ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena jurnal ini menggunakan metode riset yang bersifat deskriptif dan analitis. Di sini yang dimaksudkan dengan metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya yang pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Sedangkan metode yang bersifat analitis adalah sebuah proses umum penggabungan kekuatan metode ilmiah dengan menggunakan proses formal untuk menyelesaikan proses dan berbagai permasalahan metode. Metode analitis mempunyai 8 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan untuk diselesaikan. Yang kedua, memilih sebuah proses yang sesuai. Yang ketiga, menggunakan proses untuk menghipotesa, analisis atau elemen penyelesaian. Yang keempat, merancang sebuah percobaan untuk menguji hipotesa. Yang kelima, melaksanakan percobaan. Yang keenam, menerima, menolak atau mengidentifikasi hipotesa. Yang ketujuh, mengulangi langkah-langkah 3, 4, 5 dan sampai 6. 8. Mengimplementasikan penyelesaian. Baik,
Di sini saya akan membacakan poin-poin yang terdapat pada pembahasan pada artikel tersebut. Perbedaan bagian depan artikel kuantitatif dengan artikel kualitatif. Bagian depan artikel kuantitatif biasanya mencakup perkenalan, tinjauan pustaka, dan pengembangan teori baru melalui hipotesis. Sedangkan bagian depan artikel kualitatif biasanya lebih pendek, namun memiliki lebih banyak fungsi. Biasanya juga lebih banyak memikat para pembaca. Perbedaan bagian belakang artikel kuantitatif dengan artikel kualitatif. Bagian belakang artikel kuantitatif biasanya berfokus terutama pada implikasi hasil empiris, sedangkan bagian belakang artikel kualitatif biasanya mengintegrasikan data dan teori dengan cara yang secara eksplisit menyampaikan hubungan antara data yang dianalisis, teori yang muncul, dan literatur yang menjadi sasaran. Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah landasannya yang kokoh pada fenomena. Peneliti kualitatif juga memiliki ruang gerak yang luas dalam metode mereka, termasuk cara mereka untuk wawancara atau etnografi, dan teknik mereka yang digunakan untuk menganalisis data. Data kualitatif tidak dapat dengan mudah disintesis ke dalam bentuk tabel, tidak seperti data kuantitatif, sehingga peneliti kualitatif harus lebih kreatif dan kronologis untuk menyampaikan datanya. Yang terpenting, datanya harus ditampilkan, bukan hanya dideskripsikan, supaya pembaca dapat menghubungkan antara data yang mentah dengan data yang dianalisis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Artikel kualitatif menggunakan teori sebagai latar belakang untuk menafsirkan data untuk memberikan konteks dan menggambarkan fenomena secara mendalam, dan teori yang muncul untuk mengungkapkan fenomena dalam cahaya baru. Penelitian kualitatif merupakan penelitian melalui data dan narasi teorinya. Narasi data menempatkan data dalam konteks yang unik, menarasikan dengan terampil, dan mengungkapkan sesuatu yang baru dan kuat tentang manajemen dan organisasi. Riset kuantitatif adalah tentang persiapan yang cermat dan pelaksanaan yang tepat dari rencana yang telah ditetapkan di awal. Penelitian kualitatif adalah tentang menggali ide. Penelitian kualitatif seringkali bahkan tidak mengetahui teori yang akan mereka pegang wawasannya sebelum mengumpulkan data. Tempat mereka mendapatkan sangat berbeda dengan tempat mereka memulai. Proses berulang ini menimbulkan tantangan besar bagi peneliti kualitatif. Peneliti kualitatif dapat dianggap seperti pematung. Mereka menggunakan berbagai alat untuk mengerjakan ulang bahan mereka untuk membentuk komposisi mereka. Riset kualitatif ialah tentang persiapan yang cermat dan pelaksanaan yang tepat dari rencana yang telah ditetapkan di awal. Yang intinya penelitian kualitatif ini tentang menggali ide. Ketika melakukan penelitian kualitatif, hal yang sangat sering kali terjadi munculnya sebuah narasi teori yang muncul ketika proses pembuatan sebuah makalah hampir selesai, sehingga memaksa kita untuk melakukan perubahan dengan menulis ulang ide tersebut ke dalam makalah. Kesimpulan dari artikel kualitatif ini yaitu tujuan utama penulis dalam artikel ini untuk membantu peneliti mempublikasikan data kualitatif mereka di IMJ dan memahami beberapa atribut unik menulis makalah kualitatif yang biasanya dipelajari dari pengalaman. Karena ciri khas pekerjaan kualitatif adalah kemampuannya untuk mengekspos batas-batas teoritis dan mendorong wawasan teoritis. Kita semua akan mendapat manfaat dari penilaian kualitatif yang lebih baik yang menghiasi halaman-halaman jurnal kita yang paling banyak dibaca. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.